pengaruh budaya K-pop khususnya di Indonesia. Seperti yang kita tahu, budaya K-pop tidak hanya mendatangkan tren saja, tetapi mendatangkan banyak pengaruh positif atau banyak mendatangkan pengaruh di khususnya di negara kita Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rishakin Salsabila. Nama saya Krisna Rizani. Nama saya Amelia Jani. Saya Andrian. Saya Razal Pranama. Saya Fadlian Hermawan. Nah, sebelum kita memulai diskusi, kita akan memberikan pendapat kita masing-masing mengenai budaya K-pop di Indonesia, pengaruh budaya K-pop di Indonesia. Nah, menurut saya pengaruh Oh iya, langsung aja nih, langsung dari pihak kita. Menurut saya pengaruh budaya K-pop di Indonesia ini mendatangkan banyak pengaruh khususnya di bidang ekonomi, sosial budaya. Nah, kalau untuk di bidang ekonomi ya, kan kayak yang kita tahu kalau konser-konser gitu kan kayak artis-artis K-pop tuh di pelataran studionya kan mereka tuh banyak yang jual merchandise yang lokal gitu. Nah, itu salah satu peningkatan ekonomi gitu. Terus kayak makanan-makanan yang dibuat berdasarkan lidah orang Indonesia itu juga salah satu peningkatan ekonomi di Indonesia. Kalau menurut LD gimana? Kalau menurut saya sih kayak dengan kita mempelajari budaya Korea, terus juga bahasanya itu tuh jadi kayak membuka salah satu jembatan antar negara juga, terus juga kayak dengan kita mempelajari budaya ini atau bahasa itu nggak langsung meninggalin bahasa atau budaya yang ada di Indonesia gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan yang kayak langsung ninggalin dan ngelupain aja gitu bahasa atau budaya di Indonesia tuh, kalau walaupun banyak gitu ya langsung ditinggalin gitu aja dan lebih fokus ke Korea. Dengan kita mempelajari Korea ini budaya bahasanya itu tuh bikin kita tuh kayak sebenarnya tuh sadar kayak Indonesia itu sebenarnya juga kaya loh akan budaya dan bahasanya begitu. Nah, justru Dengan kita belajar bahasa budaya mereka, kita punya pemahaman baru gitu, pemahaman baru juga. Jadi budaya kita terbuka gitu ya budayaannya. Nah, kalau menurut aku pengaruh K-pop ini di Indonesia nih bikin masyarakat Indonesia ini semakin kreatif. Jadi kan di TikTok udah banyak cover dance, kemudian make up ala Korea gitu. Nah itu kan bisa ngebuka kreativitas anak Indonesia. Jadi yang tadinya dia cuma hobi aja, tapi lama-lama tuh bisa jadi cuan gitu ya. Oh iya, Iya, bikin DIY gitu ya. Terus waktu konser juga. Konser kan biasanya yang pinter make up Korea ini suka datangin konser makan buat apa? Supaya buat jasa. Gitu ya. Iya, orang-orang yang nggak bisa make up di konser gitu tuh sebelum mulai konser dia tuh pakai jasanya gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Jadi ngedorong kreativitas, bukan cuma bikin apa ya hobi-hobi aja gitu, tapi bisa menghasilin cuan juga buat dianya. Jadi itu satu hal yang kreatif sih. Jadi makin banyak kreativitas Indo yang nggak datang dari dalam negara tersebut aja. Oh iya. Kalau menurut Adrian gimana? Kalian dulu. Saya sih tadi kan sempat dijelaskan contoh dari bidang ekonomi, tapi dari yang saya lihat ini justru ada sedikit kekurangan dari bidang ekonomi. Salah satunya adalah fans-fans yang FOMO, ya kan, fear of missing out bisa dibilang, yang mereka nggak memikirkan secara finansial. Ada band seperti dari K-pop baru keluar, mereka nggak mikirin finansial mereka, ya kan. Secara nggak langsung itu kan berpengaruh sama ekonomi. Sedangkan yang Gina bilang tadi itu justru memperbagus ekonomi. Kalau yang dari argumen saya sih itu aja, mungkin tambahan dari Bung Dian atau Bung Dian dua. Bung, ayo ada tambahan mungkin. Siapa dulu? Kalau dari kami ya sebagai tim kontra ya tadi yang udah disampaikan sama Gina itu masalah ekonomi, yang mana pas ketika ada konser K-pop itu banyak UMKM di acara tersebut di sekitarannya yang berdampak terhadap kenaikan ekonominya gitu, karena mereka bisa berjualan di sekitar situ gitu. Tapi alangkah lebih bagusnya dan lebih naiknya kalau misalnya konser tersebut itu dilakukan oleh dari orang Indonesia sendiri gitu, yang mana yang tampil itu orang Indonesia sendiri, yang jualan orang Indonesia sendiri, pasti ekonominya bakal tetap ada di Indonesia, nggak keluar gitu. Terus juga kalau masalah budaya yang tadi Abi bilang, kalau misalnya masuk ke K-pop ke Indonesia itu menambahkan budaya, variasi budaya di Indonesia gitu. Tapi menurut lapangan kenyataannya Mengikis budaya lokal kita. tuh, Seperti
tarian apalagi tuh bahasa kita juga. Karena faktanya anak-anak muda semua kan sekarang pada ngikutin TikTok, ngikutin K-pop gitu kan. Ya betul. Jadi mereka bukan malah menambah. Kalau menambah itu kan berarti mereka sudah mempelajari budaya asli sebelumnya, Ya. terus menambahkan budaya asing. Tapi kenyataannya adalah mereka itu tidak mempelajari budaya lokalnya sama sekali, Ya. tapi sudah mempelajari budaya asing. Jadi mereka tidak kenal dengan budaya mereka sendiri gitu. Kalau menurut Razwa, Itu tadi sih yang budaya itu menurut saya. Oke, tapi gini, kalau masalah ekonomi ya, kalau tadi kan Ian bilang Ya. justru nih ekonominya nih makin apa ya, bukan Bukan makin berkurang, justru ada kayak sentakan ekonomi di antara fans-fans karena setiap fans kan punya ekonomi yang berbeda. Kalau yang dari Gina bilang adanya K-pop di budaya Indonesia itu bisa meningkatkan ekonomi di Indonesia, lebih tepat di fans-fansnya mungkin atau orang-orang yang berjualan segala macam. Sedangkan ada beberapa fans yang sudah FOMO, udah brand K-pop ngeluarin brand, dia nggak mikirin finansial keluarga, dia nggak mikirin finansial itu sendiri, yang penting dia punya duit, dia beli itu agar apa? Agar dia nggak ketinggalan aja. Padahal dia seharusnya uang yang digunakan bisa untuk yang lain gitu. Jadi ada kesentakan ekonomi yang dialami oleh fansnya. Oh, tapi kalau untuk kayak gitu sih ya, itu kan balik lagi ke sisi fansnya. Jadi kalau mau dia mau beli atau enggaknya produk dari K-pop tersebut tuh ya balik lagi ke finansial sendiri. Kalau misalkan dia emang ngerasa seharusnya uangnya itu dikembalikan, ya itu mau balik lagi ke diri sendiri sih kalau Jadi- soal itu. jadi kalau untuk kayak itu mindset kita tuh juga harus terbuka, kita Iya. harus melihat, kita harus mulai kayak kalau kita nih makanya sebelum kita membeli itu harus kayak punya apa ya, kita harus menghitung kayak pengeluaran kita, kayak ini gue lebih butuh yang mana dibanding ini dan ini gitu. Nah, kalau Iya. misalnya kita kurang gitu ya, nah kita bisa apa namanya, bisa bikin DIY dari yang kayak tadi saya sebutin gitu, bisa kayak itu kan salah satu bisa ada ya, pasti ada yang beli gitu kan, misalnya kayak anak-anak lingkungan sekitar gitu kan, kalau namanya juga mungkin ada yang beli, nah itu juga bisa salah satu. Biasanya kalau misalkan bahas ya yang jadi titik bahasnya ya itu hal tersebut itu buang-buang duit kan, ibaratnya secara nggak langsung ya kayak gitu. Iya, itu tuh bukan cuma terjadi di fans K-pop aja. Kita menyukai bola, kita menyukai anime gitu-gitu kan, kita pasti beli merchandise lah gitu. Kita suka F1 aja kita beli jaketnya lah gitu. Itu kan balik lagi kalau daya beli itu balik lagi ke diri sendiri fans. Karena itu nggak cuma K-pop aja. Kalau Iya. itu emang tergantung Kayak fans anime gitu kan juga pasti mereka banyak yang beli kayak photocard apa namanya, kayak webtoon yang berbayar itu pasti kan mereka juga beli kan, terus kayak jaket-jaketnya gitu kan, terus merchandise juga pasti dibeli gitu. Ya, jadi kayak samaan sebenarnya kalau misalkan untuk kayak mungkin yang ngabis-ngabisin uang sebenarnya tergantung isinya, karena kita aja nggak cuma buat K-pop, buat hal lain juga kadang suka masih kayak gitu kayak yang nggak perlu dibeli mau dibeli karena cuma Oh, itu kayak kayak mau Shopee kan, barang-barang baru itu suka cuma dia mau aja. kayak teman kita ada yang beli jaket baru kita ikutan, ya itu kan sebenarnya kayak bagus nih, banget ya kayaknya. Jadi nggak cuma gara-gara K-pop jadi kayak nguras-nguras tabungan lah apa finansial keluarga, karena ya itu balik lagi ya orangnya aja emang nggak bisa menghitung apa yang pengeluarannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa sih. Nah, tadi kan kalau sama yang kayak dibilang siapa Ian gitu kan, kayak kalau itu kan karena artis Koreanya yang konser ya kan. Nah kalau maksudnya Ian kan tadi maunya kayak artis Indonesia yang konser. Nah banyak sekarang artis Indonesia tuh yang konser juga dia bikin merchandise-nya, dia bikin kayak make up yang buat bantu apa sih di konsernya tuh sekarang banyak kayak yang awalnya cuma ada di konser-konser K-pop, tapi sekarang juga ada kayak di konser-konser artis-artis Indonesia tuh mereka banyak yang kayak apa sih namanya, hias-hiasan dia gitu, hias-hias di muka, terus kayak sekarang JKT juga kan juga ada fotokan kayak gitu kan, terus kayak pasnya ada sisi dari artis Indonesia-nya yang apa namanya tadi, yang Apa nih? Ya gitu loh, maksudnya kayak kan yang ngomongnya kayak dari artis Indonesia yang
zaman kita yang udah berubah juga karena ya ini tadi pengaruh globalisasi. Karena bukan cuma artis-artis luar aja yang konser di Indonesia, tapi artis Indonesia juga pasti konser luar gitu. Kayak waktu itu kan ada Ayu Ting Ting juga konser kan? Ya, iya, karena luar juga terkenal di luar. Iya, bahkan di Malaysia aja nih hampir rata-rata itu konser artis-artis itu banyak banget. Berarti kan secara nggak langsung ya memang pengaruh globalisasi ini gimana caranya budaya kita nih bisa masuk ke budaya-budaya lain ya. Pasti orang-orang semua negara juga berlomba-lomba buat apa ya, intinya budaya mereka nih, oh gini loh Indonesia, misalkan Indonesia ketika nah sedangkan itu yang kita bahas di sini Korea, berarti kan Korea juga oh gini loh budaya Korea, makanya seluruh penjuru dunia kayaknya hampir. Dan pemainnya tuh kemarin kayak konser Ayu Ting Ting, dia tuh pas konser itu juga lagu-lagu dangdutnya Indonesia loh gitu. Waktu dia bukan lagu dia, nggak ada yang dijadiin Korea itu nggak ada, mungkin ada dari lagu barat ya, jadi dance juga ada. Mungkin jadi kayak dance kan Ayu Ting Ting juga kalau dilihat dari sosmednya dia kan juga ikut terpengaruh sama Iya. budaya K-pop ya. Jadi Tapi Ayu Ting Ting pintarnya apa? Itu tuh dia membungkus budaya K-pop tuh sama budaya lokal. jadi gitu. lagu-lagu dia bungkus dengan ditambahkan dance-dance. Makanya yang saya bilang gitu. Jadi dengan ada kita mempelajari budaya ini bukan berarti kita meninggalkan budaya Betul. tersebut. Jadi ya contohnya Kombinasi. kombinasi. Iya, jadi kita pas dia konser ya lagunya dangdut tetap lagunya dia gitu, tapi dia combine dengan adanya dance jadi lebih modern dan kayak ya K-pop terus ada foto kafe juga. Terus di luar-luarnya juga ada kayak face painting juga tadi. Itu juga sama dikombinasi, bukan yang kayak langsung tinggalan ya udah Korea aja deh. Nggak usah. Bahkan sempat ada live sticking master. Iya, jadi emang bersih gedenya, jadi kayak ya kombinasi aja, bukan berarti langsung Indonesia gitu. Misalnya kita Korea aja nggak kayak Iya, gimana? Pertama dulu mungkin dari Bung Dian tadi kan sempat disinggung juga argumennya. Iya, karena kalau kita membahas tentang budaya ya, semakin berkembangnya zaman pasti ada aja dong yang masuk. Kalau kita nolak kebudayaan tersebut berarti kita tertinggal dan juga nggak mau maju kan berarti negara. tapi ada globalisasi yang sudah semakin maju. Iya, makanya kita makin semakin tertinggal. Yang harus jadi kita tekanin ini ya memang bukan Indonesia sendiri, budaya Indonesia sendiri yang hilang, bukan, tapi gimana cara kitanya nih nge-combine budaya baru sama budaya yang udah kita terima sehari. Sebelum kita gunain, kita saring dulu mana yang baik mana yang Kalau emang dalam fans tersebut ada yang FOMO ataupun ada yang fanatik, ya itu balik ke orang yang bukan karena pengaruh budaya tersebutnya. Iya, gitu. Gimana ya? Jangan saya terus buka. Tapi fanatisme yang tidak sehat tuh juga mengganggu sih. Kayak di media sosial misalnya dia nyerang-nyerang fans lain gitu. Nah itu gimana tuh? Nah itu kan setiap fans pasti ada aja oknum. Iya. Walaupun entah itu fans K-pop, entah itu fans bola. Kalau ketika kalah pasti fans satu sama fans lain. kayak Kan? Messi sama Ronaldo. Iya, itu aja. Hubungan kan. Karena kalau kita balik lagi, kalau kita lihat budaya tersebut sisi buruknya karena suatu oknum, ya berarti kita memandang budaya tersebut tuh selalu jelek aja. Iya. Karena itu yang salah itu bukan budayanya, tapi ya balik ke SDM-nya. Iya. Orang lihat itu gimana gitu. Ya kan yang pertama tadi yang masalah ini untuk K-pop sendiri kan di Indonesia itu marketnya masih tergolong usia-usia remaja gitu ya, 13 tahun sampai 17-20-an gitu, yang mana keuangan mereka itu masih bergantung sama orang tuanya gitu. Terus juga untuk harga tiket konser K-pop sendiri itu kan misalnya saya tahu itu nggak murah ya. Jadi di saat mereka belum bisa menghasilkan uang, tapi mereka ingin untuk datang ke konser, pastinya membebankan orang tuanya gitu. Jadi itu yang bisa menjadi konflik tersendiri gitu buat dia sama orang tuanya. Jadi bisa pengaruhnya bisa dari situ. Terus juga untuk budaya Indonesia sama Korea bisa dibilang kan budayanya lumayan berbeda ya, dimana Indonesia ini masih menjunjung tinggi kesopanan gitu, banyak ada ketimuran lah, yang mana di Korea sendiri itu udah lebih condong ke budaya-budaya barat gitu. Jadi
lewat K-pop sendiri itu bisa dibilang banyak mungkin buat mereka K-popnya sendiri ini merasa ya ini culture mereka tuh biasa aja gitu, pakaian mini terbuka gitu. Sedangkan untuk di Indonesia, terutama marketnya itu anak kecil, anak muda gitu, jadi yang ikut-ikutan tanpa mereka sadar gitu kalau ini tuh ada konsekuensinya di belakangnya. Apalagi kita mayoritas muslim kan. Mayoritas muslim masih kental dengan agama bisa ya. dibilang. Iya kan dari tadi kita mau udah nekenin ya kalau hal-hal yang buruk itu tuh memang datangnya itu dari manusia Makanya yang disaring lagi. Iya, nah kalau pertanyaannya kalau kalian mandang K-pop deh, ini kan lagi di kalian K-pop ya. Nah, pengaruh budaya luar mana sih yang positif selain K-pop? Kalau kalian ngerasa K-pop ini emang yang negatif kan kurang iya baik gitu. ada pengaruh budaya apa yang Mana yang iya budaya mana yang menurut kalian tuh emang positif aja full gitu. iya Sebenarnya ada satu yang berarti apa tuh kalau ada? Kamu coba ikut. pengaruh satu itu mungkin kayak pengaruh budaya Jepang ya bisa dibilang. Oke, Masih menjunjung tinggi sopan santun itu Oke. bisa jadi salah satu contoh. oke, Kebersihannya juga bisa dijaga. Salah Oh. satunya mungkin yang lagi diterapin itu harus akhir-akhir ada tren yang dimana kalau kita mau nyebrang zebra cross, jadi zebra cross. Kan biasanya orang-orang Jepang tuh Duduk. terima kasih Ya. ke para driver yang berhenti. Sedangkan akhir-akhirnya ada tren yang ngikutin. Bahkan bukan di Indonesia aja, itu udah seluruh dunia mengikuti. Tapi itu bisa jadi salah satu contoh budaya lain. Nah, kalau kalian bisa melihat budaya lain itu dari sisi positifnya, berarti kalian juga bisa melihat sisi positif dari budaya K-pop ini. Kita pun juga setuju dengan tadi yang dibilangin sama Jen, kalau misalkan ya tadi kalau kita berjalan ya mereka nunggu kita terima kasih ya itu kita juga melihatnya dari posisi Iya. positifnya gitu. Karena itu Iya, kan masih kalian ada. berarti kalian nyadar kan budaya luar itu enggak negatif semua. Iya. Ada sisi positifnya, berarti kan secara nggak langsung ya memang setiap budaya masuk itu kalau kita ketik positifnya Yang positif ya enak melihat kayak gitu jadi juga pikiran black terus ya semuanya gitu. berarti kan semua pengaruh budaya itu sebenarnya ada positifnya. Gimana cara kita menyikapinya? Ya emang kita sendiri bukan maksud mencari hal-hal negatif di K-pop ya. K-pop ya pastinya semua hal ada dampak negatif sama dampak positifnya gitu. Tapi kita kan lebih fokus kepada masuknya K-pop ini secara masif di beberapa tahun terakhir. Itu kan memberikan dampak tersendiri buat konsumennya di Indonesia gitu. Terutama yang tadi dibilang itu target anak-anak muda udah siap belum merekanya untuk menerima gitu, buat memilih mana yang baik mana yang belum gitu kan dari budaya ini. Itu berarti kan masuknya kalau- memang K-pop ini kan secara masif banget gitu kan, bahkan di semua negara gitu, yang bikin anak mudanya ini K-pop ini udah bukan budaya Korea aja, malah jadi budaya global gitu, yang mana bakal mengkikis budaya-budaya, jadi macam-macam budaya itu bakal hilang gitu, bakal tergantikan sama satu budaya aja gitu. Jadi bukan mencari keburukan K-popnya enggak, tapi gimana dampaknya terhadap konsumen Indonesia gitu. Iya, kita juga nggak nekenin kalian nih ngeperspektifnya itu negatif aja enggak, tapi gimana caranya nih ngebuka pikiran kalian juga bahwa K-pop ini bukan cuma negatif aja, karena kalian juga sadar pengaruh budaya yang lain juga yang masuk ke Indonesia itu pasti ada positifnya. Berarti kalau kalian ada positifnya, ya berarti itu seharusnya ada positifnya. Kayak tontonan di Indonesia tuh nggak cuma dari K-pop aja, tontonan di Indonesia tuh juga pasti ada yang kita pengaruh buruk, pengaruh baiknya. Kayak tapi di usia remaja itu makanya butuh orang tua Iya, untuk mengajarkan mana nih yang baik dan buruknya, mana baik dan buruknya yang perlu mereka contoh, mana yang perlu mereka hindari. Makanya itu kan di usia-usia remaja butuh peran orang tua untuk memberi arahan apa nih yang mereka harus harus pilih. Maksudnya diajarkan supaya mereka mampu memilah apa yang baik dan benar bagi diri mereka gitu. Terus jadi kayak perilaku kan, karena benar kayak di usia kayak yang bilang Adrian tadi, usia-usia segitu kan pasti kayak maunya kayak mau orang ini ikut gitu ya. Jadi diajarkan sama orang tuanya kayak kamu kalau mau itu kamu harus
harus usaha, coba kamu usaha nanti mama bantuin kalau misalnya kan bisa gitu. Jadi butuh apa namanya peran orang tua untuk membimbing anaknya supaya anaknya tuh nggak bener-bener kayak oh ini harus ini harus ada usaha juga yang apa namanya harus ada usaha biar anak itu kalau dia mau sesuatu nggak harus kalau misalnya dia nggak bisa ya udah bilang kalau ini nih mama belum bisa ya gitu. Mungkin kalau nanti kamu udah besar kamu coba buka usaha biar nanti saat kamu kalau kamu mau ini kamu bisa gitu maksudnya. Soalnya kalau kalian tahu waktu tahun kemarin itu 2004 di Jakarta itu ada Ki Expo. Itu tuh bahkan menteri apa ya? Pokoknya di artikel tuh udah rame kalau Ki Expo ini itu tuh berhasil narik 32.000 orang. Berarti itu kan secara langsung emang peminat Korea ini nih di Indonesia tuh sangat berpengaruh gitu. Bahkan kan kerjasama Indonesia antar Korea aja nih semakin kuat gitu dia. Karena secara data perekonomian juga pengaruh K-pop bukan K-pop aja, tapi pengaruh Korea entah itu K-drama, entah itu ini itu benar-benar bisa ngangkat perekonomian di Banyak Indonesia. sekarang juga kan banyak kayak drama Korea yang diadaptasi ke Indonesia kayak sama yang What From It's Tari Kim, terus sama yang kemarin yang abis proposal tuh banyak diadaptasi dari apa namanya drama. Itu kan membuka ya ekonomi tadi itu, jadi lebih apa ya, Indonesia ya nggak cuman ya balik lagi yang tadi bilang kayak komo ya, itu adalah kreativitasnya itu gitu loh, dengan dia nyiptain atau apa nggak adaptasi ulang kayak gitu dengan apa ya ininya Indonesia lah gitu, Indonesia yang punya nih apa diadaptasi lagi kayak gitu, itu kan juga apa ya cuma punya bikin membuka apa itu membuka. Jadi apa tadi ini ya UMKM. Nah tadi kan dibilang ya, ada yang bilang merchandise K-pop yang asli ini kayak mahal lah, terus harganya nih enggak mahal pokoknya. Nah itu justru dengan adanya UMKM ini, walaupun itu duplikatnya gitu, tapi itu kan bisa disesuaikan dengan budget orang Indonesia. Nah itu cuma kayak gantungan Banyak memberikan kepuasan bagi iya, dia. betul. Punya nih kita juga punya walaupun ya ikat ya kali kayak gitu. Kayak nggak cuma apa namanya nggak cuma dari budaya K-pop, artis K-pop bahkan kayak fotokan anime juga sekarang kan banyak gitu kan, jadi gantungan kunci terus jadi kayak Nah, kenapa saking dibilang data perekonomian ini di Indonesia ini Korea juga ada pengaruhnya di Indonesia. Buktinya aja sekarang market Indonesia nih brand ambassador siapa? Korea. Iya, tapi ada kayak Sunsilk sekarang juga Kemarin Starlight juga Day gitu artis Korea sekarang. Kenapa? Karena itu saking kencangnya pengaruh Korea di Indonesia dan sangat menarik pembeli. Karena hampir rata-rata nih mayoritas tuh ya suka sama Karena apa namanya fans K-pop tuh lumayan loyal ya, jadi Ada apa tuh donasi juga. waktu itu teman saya tuh pernah ikut volunteer dari fandom NCT. Dia tuh memberikan apa namanya dia volunteer ke panti-panti, ke anak-anak. Jadi mereka tuh kayak ngajak anak-anak itu untuk bersenang-senang, anak panti bersenang-senang itu ke nonton bioskop. Jadi kan maksudnya anak-anak panti itu diajak bersenang-senang dari apa namanya buka sponsornya itu dari fandom NCT gitu. Nah kalau dibilang gak ada sisi positifnya, justru contoh yang tadi dicontohin itu udah terlalu positif kok. Nggak cuma di kayak Bahkan di Palestina juga tuh sampai miliar. Seperti dulu juga kan. pembersihan sampah juga ada. Bahkan bukan cuma fans K-pop, dari fans bola juga ada yang donasi juga, pastinya fans-fans yang lain. Banyak kan sih bukan kayak doang mah, banyak juga jadi ya baik aja. Dan Berapa menit sih? ya maksudnya kan tadi kalau misal brand ambassador sekarang intinya Korea semua, itu kan malah justru bikin lahan-lahannya Indonesia malah diambil sama Korea itu sendiri kan. Maksudnya malah itu argumen yang malah tim kontra gitu. Jadinya yang harusnya brand ambassador orang Indonesia ini malah jadi kita ngambil orang luar, orang luar, Karena itu salah satu contoh karena itu cara perusahaan menarik daya pembelinya gitu. Buat
Kenapa Korea doang? Iya, Pasti itu pasti ada Indonesia juga. Kayak sekarang juga pasti ada Indonesia kayak Iya. Shilona tuh juga dia jadi brand Justru karena memang si K-pop ini lagi naik daun ya, siapa yang nggak mau misalnya semakin Ya Shopee kemarin Oh. sempat diitin sama Blackpink ya, ada Blackpink terus Blackpink kemarin ada ada Fuji, Fuji. kayak gitu. Jadi emang di memang sebenarnya tidak dihilangkan, Indonesia ini tidak dihilangkan. Iya, maksudnya dengan itu kan udah masif banget kan, segala sektor udah diambil sama Korea gitu. Dan dampaknya jadi Indonesia makin kehilangan identitasnya gitu sebagai Iya. sebagai sebuah negara, sebagai sebuah juga pembinaan. sebagai sebuah budaya. Jadi gitu. budaya itu bukan hilang, tapi budaya itu akan hilang ketika orang tersebut itu stop ngebagiin budayanya. Jadi nanti nggak, Indonesia ini masih ada loh yang mau naikin budaya kita. Jadi siapa yang bisa bilang gitu ya? Jumlahnya jauh banget beda kan, Kan maksudnya jumlahnya jauh banget tapi jauh banget tertutup. beda. Jadi budaya itu ibarat kita tersuguhi oleh budaya Korea. Jadi yang itu yang dimaksud dia tuh itu pengaruh besar pasti. Karena Korea Nah. masih Berapa banyak orang yang belajar sekarang belajar tari tradisional sama belajar dance itu kan jauh banget. Iya. Gitu. Iya, Itu kan makanya. dampak dari globalisasi juga. Makanya kan tadi udah disampaikan sama LD itu tuh kenapa kita nggak combine aja, ini balik lagi ke pribadinya. Gimana cara menyikapinya, karena kan sekarang aja dance tradisional udah di mix, nggak yang cuma misalkan jepong aja. Iya. Ya karena apa, karena dunia udah berubah gitu. Waktu itu juga sempat ada event di Jepang kata tarian-tarian Indonesia jadi kok di mix gitu kan. Iya, Expo Osaka juga tuh yang di Jepang juga itu kan nggak semua negara tuh Indonesia doang, itu kan ada beberapa negara juga itu kan sama-sama ngasih tahu budaya masing-masing dari negara tersebut. Karena memang dunia kita sekarang nih udah ada pengaruh globalisasi, udah memang karena berjalannya dunia aja gitu. Dan semakin banyak pengaruh-pengaruhnya gitu. Jadi kembali lagi, dan kita nih sebagai manusia-manusia globalisasinya bagaimana cara menyikapinya. Karena dari globalisasi itu nggak mau mungkin positif semua pasti ada negatif. Iya, Ini globalisasi. Gimana emang yang di sini tuh fans gitu aja kita ya? Emang nggak ada yang fans dari luar lain gitu? Saya mah netral. Saya mah netral. Tapi kan kita tetap sama gitu, maksudnya ke kepasifan, maksudnya K-pop ini memberikan dampak gitu, salah satunya juga di bagian standar sosial gitu, stereotype gitu, dimana dengan adanya budaya-budaya K-pop sekarang orang yang cowok tuh harus yang ini, cewek tuh harus yang ini gitu. ada kecantikan juga. Ada kecantikan, ada kegantengan gitu. Harus yang putih, rambutnya harus yang kayak gini, tingginya harus kayak gini gitu. Kan mereka semua melihatnya dari idol-idol mereka di K-pop juga kan. Ya mungkin pertanyaan dari kita itu gimana dampaknya terhadap standarisasi yang ada di Indonesia gitu. Karena dengan standar-standar itu kan bisa mengurangi rasa percaya diri kan. Iya benar. Aduh, mau bahas standar kayaknya bukan karena K-pop aja ya standarnya. Iya, saya pun standarnya juga bukan K-pop gitu. Iya, kalau bahas kayak gitu sih makin luas lagi kita ya. Cina pun bisa jadi standar, artis-artis barat tuh bisa jadi standar. Tapi yang pengaruhnya itu bukan K-pop aja. Iya, tapi kan sekarang karena banyaknya K-pop di semua sektor, pasti kan anak-anak muda karena sering berinteraksi sama K-pop ini pastinya lebih mengidolakan K-pop kan, makanya standar mereka pasti ke sana gitu. Pengennya punya pasangan yang kulitnya putih Iya, itu gitu. sih lihat dari orangnya ya, Sedangkan kalau di standar. Indonesia juga kayak gitu kan. Gitu. Kalau standar sih susah ya buat Iya. ini, karena kayak Balik ke orang Kalau yang standar itu balik lagi ke algoritma itu ya, maksudnya kayak mereka pasti menayangkan apa yang mereka suka, jadi kayak standar itu karena Jangan kan K-pop standar dari TikTok orang-orang yang nyebut juga udah jadi standar kan soalnya gitu. Ya itu saya bilang salah satu dampaknya Iya, tapi menurut pasifnya kami masuk K-pop ke sini ya standar masyarakatnya jadi ke arah sana gitu. Sama kayak mungkin tadi ya masuknya budaya K-pop yang terlalu masif nih emang agak membuat standarisasinya agak jomplang gitu. Orang yang sudah terlalu fanatik, sudah terlalu terobsesi itu standarnya jadi berubah. Obsesi itu. jadi kita tekenin juga ya kalau rasa-rasa kayak gitu tuh balik ke orangnya. jujur mungkin karena ada faktor kesepian, dia tuh nggak ada teman ngobrol, jadi Itu dia karena faktor yang lainnya aja pengaruh K-pop jadinya melenceng ke situ pengaruhnya. kalau fanatik emang
aduh udah dari sisi dari tingkat juga ya. Iya. Karena FOMO terus juga tadi standarisasi ya itu bukan K-pop doang walaupun kita emang bahasa K-pop tapi maksudnya Iya, itu kan bukan negara K-pop Ini gitu. karena K-pop klasik, jadi semua yang kayak budaya-budaya yang lain itu tertutupi jadi Tertutupi. oleh Iya, K-pop. karena jujur aja berarti kan secara nggak langsung K-pop ini berhasil hampir menguasai dunia gitu karena mereka ini bisa mengemas budaya mereka ini dengan cara yang modern makanya bisa diterima di seluruh negara gitu. Nah seharusnya itu juga bisa jadi titik balik kita nih gimana budaya Indonesia juga dikemas dengan cara modern gitu. Nah sayangnya di Indonesia ini yang memang belum ada perkembangannya aja makanya kita juga butuh pihak-pihak dari pemerintahnya dari segi SDM-nya juga gimana caranya mengelola budaya ini ya makin luas lingkup internasional lah gitu. Jadi bukan jadi budaya itu jadi bukan ajang cekcok-cekcokan, tapi justru ajang pengembangan. Karena kan budaya itu sendiri nih seharusnya menjadikan budaya itu sebagai inspirasi buat pertukaran budaya juga. masih mau lanjut. Kesimpulan Oke. Iya udah. kontra kesimpulan pro. Iya boleh. Untuk menutup akhir diskusi ini kita akan memberikan diskusi dari kedua pihak ya teman-teman. Untuk dari pihak kontra dulu mungkin ya karena dari tadi pihak pro tuh kayak gitu sudah memberikan banyak opini gitu. Coba dari pihak kontra. Dari pihak kontra, globalisasi yang terjadi pada K-pop ini berpotensi untuk melemahkan budaya lokal, menggeser nilai-nilai budaya tradisional, dan menjadikan budaya itu sekedar hiburan saja, dan kurangnya orang minat kepada budaya lokal juga pastinya. Terus juga dengan masifnya K-pop ini bisa mengurangi apa tadi yang bernama itu? Ya apa sih akar lokal kita buat jadi melemahkan gitu. Jadi juga formal-formal. Dan apalagi cok dari itu semua buat identitas negara jadi melemah ya. Oke, saya mungkin sebagian sama, mungkin yang lebih di highlight atau lebih utama itu terbayanginya budaya lokal dan budaya Korea. Itu aja sih. Mungkin itu tadi udah disampaikan semua ya. Mungkin kalau dari gua mau minta dari tim pro buat autokritik karena gua juga mau autokritik. Nanti autokritik bisa mengkritik ini sendiri gitu kekurangan Dari ya. Nah, kalau autokritik dari tim kontra ya memang maksudnya Korea itu berhasil menyebarkan budayanya di pasar-pasar global gitu. Ini juga pasti berkat support dari pemerintah Korea sendiri yang mana terus mendorong budaya-budaya Koreanya buat go internasional lewat jalur K-pop, lewat jalur drama gitu. Dimana mereka memasuki budaya-budaya mereka dari film-film kayak contohnya kimchi gitu kan, jadi semua orang nonton drakor lihat itu jadi tahu gitu kalau misalnya makanan khas Korea. Terus itu mungkin itu emang yang kurang dari budaya Indonesia, yang mana harusnya pemerintah juga bisa support budaya-budaya Indonesia buat terus dikenal dunia gitu. Soalnya karena Indonesia sendiri kan yang kita tahu budayanya banyak, makanan juga kita makanan Indonesia tuh enak-enak gitu. Karena banyak juga udah masuk top makanan dunia gitu, tapi belum banyak diketahui sama orang-orang luar gitu. Mungkin itu yang kekurangannya dari pemerintah Indonesia yang kurang buat support budaya-budaya Indonesia itu. Kurang lebih tadi sama apa yang saya sampaikan terbayangi oleh budaya Korea. Jadi budaya lokal tuh nggak bisa bersinar lebih atau lebih dikenal karena orang-orang udah terlalu jatuh ke budaya Korea mungkin. Karena saking masifnya ya budaya Korea budaya Korea yang masih yang datang atau yang masuk terlalu masif. Jadi budaya lokal agak tertutupi aja. Itu berdampak ke orang-orang yang agak merupakan jadi agak kurang tahu aja sama budaya lokal karena sudah tertutup sama budaya Korea yang lagi terus berkembang kan. Seperti yang tadi bilang kan budaya Korea udah mulai menguasai dunia nih, sudah mulai menguasai global kan.
salah satunya itu ya berpengaruh sama budaya lokal Indonesia juga yang mulai tertutup sama budaya Korea. Itu aja sih sebenarnya. Ya memang karena pemerintah kita itu perlu pengembangan ya, dari segi SDM aja Korea Indonesia aja berbeda gitu. Jadi ya PR juga buat pemerintahnya supaya bisa gimana caranya ngembangin budaya Indonesia ini menjadi lebih kreatif, modern, terus diterima di semua kalangan gitu. Karena kan sekarang maunya yang satu yang viral-viral, terus ya dari Korea juga yang ganteng-ganteng juga di notice kan gitu. Intinya gimana caranya lebih menarik aja, karena kan kayak sampai aja nih wisata di Indonesia aja kan ibaratnya misalnya ada satu wisata nih kayak di Peak lah. Jadi kayak wisata Indonesia yang vibes-nya kayak Korea, itu kan secara nggak langsung itu tuh bisa naikin promosi di Indonesia juga, walaupun ya emang harus bawa Korea gitu ya, karena emang Korea itu lagi booming banget gitu kan, saking masifnya tadi. Yang penting kayak kalau karena ada banyak globalisasi juga, kita harus terbuka juga kita harus mencari mana yang baik dan benarnya. Jadi nggak asal pilih kayak asal wah ini viral gue harus ikutin, nggak harus kayak gitu. Jadi ngomong akan berbeda benar. Jadi kita harus cari lagi mana yang baik mana yang benar. Kalau yang baik ya kita ikuti, kalau enggak ya kita cari ulang itu mana yang Bukan berarti kalau misalnya lihatnya negatif aja, bukan berarti kita menolak pengaruh globalisasi tersebut ya, karena kan semua juga kan di zaman sekarang ya pasti ada pengaruh globalisasi ya, bukan berarti kita menolak budaya yang masuk ke sini, tapi kita gimana caranya mempertahankan budaya yang ada dengan budaya yang baru ini, tetap terbuka, tapi kita juga bisa tetap menginovasi budaya yang ada gitu. Jadi mungkin kalau itu kita harus ya sebagai kita di sebenarnya kita juga harus mulai sebagai generasi muda juga kita harus kayak mulai, kita tuh harus berpikir kayak apa sih maksudnya, kayak kita nggak cuma pengaruh luar aja yang bisa masuk ke diri kita, juga pengaruh budaya kita juga harus mulai menyebar ke negara luar gitu. Misalnya atau enggak contohnya kita bisa ngajari adik-adik kita kayak selain kamu jangan tadi aja tradisional juga ada bagusnya loh gitu. Jadi nggak cuma kita ngasih tahu yang hibur-hiburannya dari luar, tapi kita juga hibur-hiburan dari Indonesia banyak juga loh. tepuk tangan untuk kita semua. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bagus. Sekian. Yes.